Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Akhirnya bakal capres koalisi perubahan mengakui politik identitas itu sebagai jalan perjuangannya. Anies Baswedan mengatakan hal itu saat hadir di forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang digelar di Surabaya dan diadakan oleh Partai Nasdem. Gini yang disampaikan Pak Anies nih, sampean simak baik-baik ya. Oke, baik. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan, katanya. Misalnya calon yang bersaing itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka di situ ada identitas gender. Mengerikan sekali. Orang yang dengan latar belakang pendidikan luar negeri, tetapi tidak mampu bersaing dalam gagasan, tidak berani adu ide, tidak kuasa menghindari politik identitas, jelas sekali. Politik identitas telah menguntungkan dirinya. Sebagai orang terdidik, pasti tahu, politik identitas tidak layak dijadikan sebagai sebuah perjuangan. Apalagi di negara yang memiliki aneka ragam suku, memiliki aneka ragam bahasa, budaya, warna kulit, agama, jenis rambut, dan lain sebagainya. Mantan gubernur DKI itu bilang, setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Baik, nih. Sekarang gini Pak Anies. Saya laki-laki, Jawa, Islam, kulit saya sawo matang. Tapi apakah yang melekat itu yang saya maui? Identitas yang melekat yang merupakan pemberian Allah, Tuhan yang Maha Esa, termasuk keyakinan yang kita anut, kita peluk, bukan untuk diperdebatkan. Apakah setiap orang Jawa harus memilih capres yang asli Jawa? Atau orang Batak harus memilih capres yang dari Batak sana? Secara pribadi Pak, saya tidak suka orang menyebut sampean sebagai Yaman. Kita tidak tahu Pak. Dan tidak meminta untuk dilahirkan dari Yaman, dari Indonesia, dari suku manapun yang ada di Timur Tengah sana. Dan dengan keyakinan kita, apakah agama sebagai pilihan kita meyakini Tuhan? Mau kita bawa-bawa dalam politik? Menyedihkan sekali Pak. Masa Pak Anies menyebut jika ada dua calon berbeda suku, pendukung kedua kubu lalu ribut dengan isu perbedaan suku. Itu lumrah, itu wajar Pak. Sebagai calon pemimpin, didik dong masyarakat untuk menghindari politik identitas. Karena suku apapun, warna kulit apapun, bentuk rambut apapun, itu pemberian Allah, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Pada minggu malam, Pak Anies lihat pertandingan final All England boten. Yang bertanding pasangan Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan melawan Mas Fajar Alfian yang berpasangan dengan Mas Rian Ardianto. Mas Aksan ini orang Palembang, berpasangan dengan Mas Hendra dari Pemalang, Jawa Tengah. Dan lawannya, Mas Fajar itu orang Bandung. Dan Mas Rian itu orang Bantul, Yogyakarta. Mereka bertanding untuk dan atas nama Indonesia, bukan untuk atas nama Palembang, bukan untuk atas nama Bandung, Bantul, atau Pemalang, Pak. Nggak ada itu di olahraga bawa-bawa identitas seperti itu. Mau suku Jawa, suku Batak, agama apapun, ya kita dukung. Kalau di olahraga saja bisa, kenapa di politik kita tidak ciptakan hal yang begituan? Benar-benar ini Pak Anies nih. Terlalu jahat untuk identitas diungkap-ungkap untuk politik Pak.
Malah dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi menyinggung Pilgub DKI 2017. Calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitas yang terlihat adalah agama. Pak, apakah sampean lupa kalau Pak Ahok itu berpasangan dengan Pak Jarot? Beliau itu muslim tulen, taat. Apa maksudnya untuk mengatakan itu? Dalam pandangan subjektif, karakter calon pemimpin begini jelas sangat membahayakan. Di berbagai tempat timbul konflik SARA yang berawal dari masalah-masalah sepele. Tidakkah itu membuat kita bersedih? Sampean ingat tidak? Kasus Sampit, kasus Ambon, dan ribuan kasus sejenis pernah terjadi, pernah menjadi sejarah kelam bangsa ini. Tidak hanya kerugian harta benda, entah sudah berapa ribu nyawa melayang, Pak. Mengapa seorang mantan Mendikbud lupa akan falsafah Bhinneka Tunggal Ika? Bila kita mengabaikan identitas yang melekat pada diri, apalagi identitas itu pemberian Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pak. Apakah layak untuk kita diskusikan? Apalagi kita pertentangkan? Tidak layak, Pak. Kita mensyukuri harusnya. Tidak usah sampai mengatakan tak masalah siapapun tidak suka kepada Anda karena identitas. Maksudnya Pak Anies, apa karena identitas keturunan Anda dari Timur Tengah begitu? Pak Anies, bagi saya Om Ben, mau dari suku apapun, mau beragama apapun, mau kader partai apapun, sepanjang tidak membahayakan bangsa, Anda tidak akan saya lawan. Tapi, jika politik identitas menjadi senjata politik sampean dalam pertarungan Pilpres 2024, maka itu akan saya tentang. Ya tentu saya tidak akan menentang dengan kekerasan. Karena bagi saya, orang yang menggunakan kekerasan adalah orang yang bodoh dan tolol. Saya akan menentang melalui gagasan saya, ide-ide saya, pandangan saya, seperti sekarang ini. Orang-orang seperti Pak Anies ini bukan saja melihat kekuasaan sebagai tujuan, namun juga mensejahterakan rakyat hanya jadi kembang lambe, alias kata-kata manis di bibir saja. Di berbagai kesempatan, Pak Anies ini kadang membantah politik identitas Pilgub 2017. Tetapi di depan pemimpin redaksi di Surabaya malah mengakui, termasuk ketika berkunjung ke redaksi Solo Post di Solo. Atau waktu diwawancara televisi Australia, Anda membantah? Seorang pemimpin ini yang dipegang adalah kata-katanya, Pak. Tapi Pak Anies ini mulutnya benar-benar licin. Seenaknya saja menyampaikan sesuatu. Dalam pandangan salah satu ketua DPP PDIP, Pak Said Abdullah. Jika Pak Anies terus mengumbar politik identitas, berarti negara ini berjalan mundur. Bisa dikatakan, politik identitas itu sejaman dengan era kolonial yang berkuasa selalu memecah belah, menajamkan kotak identitas, lalu yang mayoritas menguasai yang minoritas. Makanya ada sebutan tirani mayoritas. Sebagai seorang muslim yang baik dan taat, tidakkah Pak Anies mencontoh Rasulullah yang juga melindungi umat beragama lain dari suku yang berbeda juga? Yang dilindungi tidak hanya hartanya, rumahnya, keluarganya, tetapi juga nyawanya. Marilah kita berkaca pada pendiri negara Indonesia yang tidak hanya berasal dari Jawa, yang tidak hanya beragama Islam, yang tidak hanya berbahasa Sunda, yang tidak hanya berkulit sawo matang, tetapi memang beragam. Tidakkah kita ingat tokoh muslim dengan kelonggaran hati dan kedewasaan berpikir bersedia menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta?
Itu artinya apa? Para founding father Indonesia memberi kesempatan perlakuan dan hak yang sama sebagai warga negara. Sangat memprihatinkan melihat bakal capres dari koalisi perubahan ini. Pernah sekolah di luar negeri, berpengalaman sebagai rektor, pernah jadi menteri, tetapi berpikiran dan jalan politiknya malah terbelakang. Kita tidak bisa mengharap apapun dari calon pemimpin yang berpikiran begini. Bukankah kesempatan Pak Anies yang bisa bebas kemana-mana, berbicara di depan para relawan, menyampaikan gagasan di depan pendukungnya, lebih baik fokus pada visi apa yang akan Pak Anies perjuangkan jika terpilih sebagai presiden kelak. Ingat Pak Anies, Pilpres itu bukan ruang untuk perkelahian, bukan ruang untuk unjuk kekuatan, apalagi menajamkan perbedaan identitas. Terlalu mahal Nusantara ini diperebutkan oleh orang-orang yang menganggap politik identitas itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Contoh sederhananya yang bisa jadi sebentar lagi terjadi. Teman-teman muslim, misalnya ada yang berkeyakinan mulai puasa Kamis, atau ada yang ikut hari Jumat, ya itu kan urusan masing-masing. Masa mau kita pertentangkan, mau dibawa ke ranah politik, kan tidak etis. Kabarkan pada teman, saudara, tetangga, kerabat tentang pengakuan Pak Anies ini. Tidak bisa kita biarkan orang yang menganggap remeh politik identitas di negara ini. Jangan biarkan dia memenangkan Pilpres tahun depan. Seandainya hal-hal begini dibiarkan, masa depan anak cucu kita akan dipertaruhkan. Demikian opini Om Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.